Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Farah Diana. Saya mahasiswa dari Universitas Jember Kampus Lumajang. Nah, di sini saya akan melakukan edukasi video dengan 3 sesi. Tentunya di setiap sesi dengan materi yang berbeda-beda. Nah, pada video yang pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih hipertensi ini, apa faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi, dan juga apa dampak yang terjadi jika hipertensi ini tidak dikontrol dengan baik. Pernahkah Bapak dan Ibu ini merasakan pusing, sakit kepala, atau leher terasa berat? Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu tanda dari tekanan darah atau hipertensi. Nah, apa sih hipertensi ini? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Nah, agar lebih mudah dipahami, pembuluh darah kita ini diibaratkan seperti selang air. Nah, jika selang air ini menyempit, maka tekanan air di dalamnya menjadi lebih kuat. Hal yang sama dapat terjadi pada tubuh kita. Ketika pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Nah, ini akibatnya dinding pembuluh darah menjadi kaku dan rusak. Pembuluh darah bisa pecah, aliran darah ke organ penting terganggu. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal apabila tidak dikontrol dengan baik. Walaupun kadang tidak menimbulkan gejala, beberapa orang dengan hipertensi dapat merasakan sakit kepala, pusing, sesak nafas, jantung berdebar, pandangan kabur. Lalu, apa sih faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi? Yaitu bisa dari faktor usia. Semakin bertambah usia, pembuluh darah menjadi lebih kaku sehingga tekanan darah mudah meningkat. Selanjutnya, ada riwayat keluarga yang terkena hipertensi. Jika orang tua memiliki tekanan darah tinggi, maka risiko kita juga akan meningkat. Lalu kurang aktivitas fisik, jarang bergerak, membuat kerja jantung dan aliran darah kurang optimal. Lalu mengkonsumsi garam berlebih. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Selanjutnya, yaitu merokok dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Lalu stres jika berlangsung lama dapat mempengaruhi dan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada obesitas, berat badan berlebih membuat jantung bekerja lebih keras sehingga risiko hipertensi dapat meningkat. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa hipertensi dapat menjadi masalah kesehatan yang serius jika tidak dikontrol dengan baik. Halo Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hipertensi. Nah, pada video kedua ini, kita akan membahas manfaat menjalani pola hidup yang sehat. Selain itu, kita juga akan membahas hambatan yang sering dialami dalam menjaga pola hidup sehat. Kira-kira apa saja ya? Nah, untuk mencegah komplikasi hipertensi, ada beberapa kebiasaan sehat yang dapat membantu mengontrol tekanan darah. Manfaat yang pertama adalah minum obat secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan. Mengapa harus meminum obat secara teratur? Dengan meminum obat secara rutin, tekanan darah lebih terkontrol dan risiko kerusakan organ tubuh dapat berkurang. Nah, manfaat kedua adalah diet rendah garam. Terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah. Karena itu, penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi garam, mengurangi makanan instan, dan memperbanyak buah dan sayur. Manfaat yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan aktivitas fisik ringan. Misalnya nih, berjalan kaki santai, bersepeda, atau senam. Meski terlihat sederhana, aktivitas ini akan membantu menjaga kebugaran tubuh dan mendukung kesehatan jantung. Nah, selanjutnya, dalam menjalani pola hidup sehat, seringkali ada beberapa hambatan, seperti lupa minum obat, malas berolahraga, dan masih sering makan makanan yang asin. Selain itu juga, ada hambatan seperti jarak pelayanan kesehatan yang jauh atau keterbatasan transportasi. Walaupun dalam menjalani pola hidup sehat terkadang ada hambatan,
hal tersebut seharusnya tidak membuat kita berhenti untuk menjaga kesehatan. Karena itu, diperlukan dorongan dan keyakinan diri agar tetap semangat dalam menjalani perilaku hidup yang sehat. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada video berikutnya. Halo, Bapak dan Ibu. Pada video terakhir ini, kita akan membahas hal-hal yang dapat membuat seseorang lebih semangat untuk menjaga kesehatannya. Selain mengetahui manfaat hidup sehat, kita juga perlu mengetahui hal-hal yang dapat mendorong seseorang atau pemicu tindakannya untuk mulai menjaga kesehatannya. Pemicu tindakannya dapat berasal dari dalam diri, misalnya merasa pusing, sakit kepala, leher terasa berat, dan seseorang ini khawatir tekanan darahnya meningkat. Pemicu juga bisa berasal dari luar, seperti mendapatkan edukasi kesehatan, sehingga orang itu mengetahui terkait penyakit yang dideritanya. Lalu ada juga informasi dari media seperti poster, video, dan juga leaflet. Lalu juga seorang dapat mengetahui dengan rutin memeriksakan tekanan darah di layanan kesehatan, walaupun terkadang ada hambatan seperti jarak pelayanan kesehatan yang jauh atau keterbatasan transportasi, masyarakat tetap dapat mengatasinya dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Lalu, ada juga dukungan dari keluarga seperti mengingatkan anggota keluarganya untuk memeriksakan tekanan darah secara rutin, lalu membantu akses transportasi bila diperlukan, lalu memberikan motivasi agar pasien rutin minum obat dan menjalani gaya hidup yang sehat. Dan juga tentunya mendampingi saat kontrol atau pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Dan yang paling penting lagi yaitu di mana kita yakin bahwa kita mampu menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, pendidikan hipertensi bisa memulai dari langkah-langkah yang sederhana seperti minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, mengurangi konsumsi garam dalam makanan sehari-hari, berolahraga secara rutin seperti jalan kaki 30 menit setiap harinya, lalu menghindari merokok dan minuman beralkohol, kelola stres dan relaksasi, atau berbicara dengan keluarga. Dan juga dukungan keluarga sangat penting agar penderita hipertensi mau dan mampu menjalani pola hidup yang sehat, seperti mengingatkan anggota keluarganya untuk minum obat secara teratur, membantu menyiapkan makanan sehat dengan rendah garam, mendampingi olahraga ringan bersama, memberikan semangat dan motivasi setiap harinya. Keluarga yang peduli membuat langkah kecil menjadi mudah dan konsisten. Bapak dan Ibu, hipertensi memang bisa terjadi pada siapa saja dan seringkali tidak disadari. Namun, kabar baiknya, hipertensi bisa dikontrol jika mau mulai menjaga kesehatannya. Terima kasih telah menonton. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.